Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arban Fajar Andi Hamid dengan NIM 2104045010058, mahasiswa BK Universitas Negeri Makassar. Jadi langsung saja, pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan beberapa komponen layanan bimbingan konseling dalam bimbingan konseling yang merupakan hasil analisis kebutuhan pada siswa di sebuah sekolah di Makassar. Jadi langsung saja, berdasarkan pembagian angket yang saya lakukan pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 di sekolah SMK Negeri 10 Makassar yang berlokasikan di Jalan Bontomanai nomor 14 Manuruki, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Dari hasil analisis angket tersebut dapat saya sajikan dalam bentuk diagram lingkaran, yaitu memperlihatkan kebutuhan siswa di SMK Negeri 10 Makassar tersebut adalah 10 TLI 1 yang dibagi dalam keempat jenis bidang, yaitu ditemukan sebanyak 45,1% kebutuhan siswa di sekolah ini pada kelas 10 TLI 1. Mereka membutuhkan bidang layanan di bidang pribadi. Kemudian yang kedua adalah di bidang belajar sebanyak 22,1%, kemudian di bidang sosial sebanyak 22,6%, dan di karir sebanyak 10,1%. Dari hasil analisis tersebut, kemudian saya merumuskan beberapa rumusan kebutuhan beserta tujuan layanannya dari diagram yang sudah saya sajikan sebelumnya. Yang pertama yang kita bahas adalah di bidang pribadi terlebih dahulu. Berdasarkan isi angket yang sudah saya bagikan, beberapa rumusan kebutuhannya itu, yang pertama di bidang pribadi adalah kesadaran untuk beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian tujuan layanannya yang saya cantumkan adalah peserta didik atau konseling mampu memahami pentingnya iman dan takwa pada Tuhan Yang Maha Esa, serta dapat hidup rukun, damai, dan saling menghormati antar umat beragama atau dapat bertoleransi. Kemudian yang kedua adalah kebiasaan bersikap jujur. Tujuan layanannya yaitu peserta didik atau konseling dapat menjadi individu yang memiliki integritas diri serta dapat memancarkan kepercayaan diri dan sikap yang tidak mementingkan diri sendiri. Kemudian selanjutnya di bidang pribadi, yang ketiga adalah kemampuan mengelola emosi dengan baik. Tujuan layanannya yaitu peserta didik atau konseling dapat menjadi individu yang dapat mengendalikan emosinya. Selanjutnya adalah mampu memahami potensi dirinya. Tujuan layanannya adalah peserta didik atau konseling dapat mengenal dan menggali potensi diri serta berusaha mengoptimalkannya untuk meraih sukses di masa depan nanti. Selanjutnya adalah memiliki rasa tanggung jawab. Tujuan layanannya adalah peserta didik atau konseling mampu memiliki rasa tanggung jawab pada diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya di bidang sosial, rumusan kebutuhannya itu yang pertama adalah mengenal lingkungan sekolah baru. Tujuan layanannya adalah peserta didik atau konseling dapat mengenal aspek-aspek penyesuaian diri serta dapat menerapkan sikap dan kebiasaan dengan lingkungannya. Selanjutnya yang kedua adalah rumusan kebutuhannya yang saya rumuskan adalah memahami tentang bullying. Nah, tujuan layanannya pada rumusan kebutuhan kedua ini adalah konseling mampu memahami tentang bully, bahaya perilaku bully, sebab dan dampak bully, serta berani cara melawan tindakan bully ini. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah memiliki etika bergaul dengan teman sebaya. Tujuan layanannya adalah peserta didik atau konseling mampu memahami norma-norma dalam masyarakat serta dapat bersosialisasi dan bergaul dengan teman sebaya sesuai dengan etika yang baik. Kemudian selanjutnya adalah memiliki sikap sopan santun pada orang lain. Tujuan layanannya adalah peserta didik atau konseling mampu memahami nilai-nilai cara bertingkah laku sopan santun dalam kehidupan di luar kelompok teman sebaya. Selanjutnya di bidang belajar, rumusan kebutuhannya yang saya rumuskan adalah yang pertama memiliki motivasi untuk berprestasi. Tujuan layanannya adalah peserta didik atau konseling mampu memahami pengertian motivasi berprestasi, mengetahui dan menerapkan cara untuk meningkatkan motivasi berprestasi.
Rumusan kebutuhan selanjutnya adalah menemukan cara belajar yang sesuai dengan gaya belajar. Tujuan layanannya pada rumusan kebutuhan ini adalah peserta didik atau konseli dapat memahami dan mengetahui tentang gaya belajar serta strategi belajarnya untuk masing-masing gaya belajar tersebut. Selanjutnya adalah memiliki semangat belajar. Tujuan layanannya adalah peserta didik atau konseli memiliki motivasi dalam belajar. Kemudian rumusan kebutuhan selanjutnya adalah memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Tujuan layanannya adalah peserta didik atau konseli dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk belajar. Selanjutnya di bidang karir, rumusan kebutuhannya yang saya rumuskan adalah memperoleh informasi, bantuan atau beasiswa. Tujuan layanannya adalah peserta didik atau konseli dapat memanfaatkan peluang beasiswa yang ada. Selanjutnya adalah memperoleh penghasilan untuk biaya hidup. Tujuan layanannya adalah peserta didik atau konseli mampu mengatur kegiatan antara belajar sambil bekerja. Jadi di sini murid peserta didik itu biasa seringkali ada juga yang bersekolah, ada juga yang bekerja. Di sini tujuannya. Kemudian selanjutnya adalah memiliki kemampuan untuk memilih kegiatan ekstrakurikuler. Tujuan atau ekskul. Tujuan layanannya adalah peserta didik atau konseli mampu memilih kegiatan ekskul yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Selanjutnya adalah memahami hobi, bakat, minat, kemampuan, dan karirnya. Tujuan layanannya adalah peserta didik atau konseli mampu memahami peranan hobi, bakat, minat dalam karir masa depannya nanti. Kemudian selanjutnya adalah memiliki perencanaan karir yang baik. Tujuan layanannya adalah peserta didik atau konseli mampu memahami pentingnya perencanaan karir, langkah-langkahnya dalam merencanakan karir, serta memiliki sikap positif dalam meraih kesuksesan di masa depan. Nah, itulah tadi rumusan kebutuhan dan serta tujuan layanan yang sempat saya rumuskan. Nah, selanjutnya berdasarkan hasil analisis kebutuhan siswa pada siswa kelas 10 TLI 1 SMK Negeri 10 Makassar yang sudah saya jelaskan sebelumnya, berikut beberapa komponen program BK yang dapat direlasikan ke dalam 4 bentuk layanan. Yang pertama adalah layanan dasar, yaitu saya jelaskan dulu apa sih layanan dasar ini, yaitu pemberian bantuan kepada seluruh peserta didik yang disajikan secara sistematis dalam mengembangkan perilaku jangka panjang yang biasanya dituangkan dalam bentuk BK klasikal, layanan informasi, layanan orientasi, serta bimbingan kelompok. Adapun dalam layanan dasar ini beberapa topik materi yang sempat saya rumuskan untuk menutupi kebutuhan siswa tadi adalah yang pertama adalah topik tentang implementasi iman dan takwa dalam kehidupan modern. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah kejujuran dan integritas. Yang ketiga adalah kebiasaan menyontek dan akibatnya. Kemudian keempat adalah konsep diri pada remaja. Kemudian selanjutnya membangun rasa percaya diri pada siswa. Dan yang terakhir adalah strategi belajar sesuai dengan gaya belajarnya. Nah, dari topik-topik materi yang saya jelaskan tadi dapat dituangkan seperti yang saya sudah jelaskan, dapat dituangkan dalam bentuk BK klasikal yang lebih besar kapasitasnya, kemudian dalam bentuk layanan informasi, kemudian layanan orientasi dan bimbingan kelompok. Selanjutnya pada layanan responsif. Nah, apa sih layanan responsif? Itu adalah pemberian bantuan kepada peserta didik yang sedang dalam masalah. Jadi perbedaannya tadi pada layanan dasar adalah pada layanan dasar ini berlaku untuk semua siswa atau peserta didik baik yang dalam masalah maupun tidak dalam masalah. Sedangkan dalam layanan responsif ini biasanya dikhususkan kepada siswa, peserta didik atau konseli yang dalam masalah. Nah, sehingga tujuannya itu tidak menimbulkan gangguan pada tugas-tugas perkembangannya. Nah, topik materi yang saya realisasikan dalam program layanan responsif ini adalah bagaimana cara mengelola emosi yang baik, kemudian pentingnya disiplin belajar, kemudian selanjutnya adalah rasa tanggung jawab pada siswa, selanjutnya adalah masalah motivasi belajar yang siswa bisa saja kurang pada motivasi belajarnya berdasarkan analisis kebutuhan tadi, dan yang terakhir adalah masalah manajemen waktu yang buruk pada siswa.
Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah perencanaan individual. Nah, apa sih layanan perencanaan individual itu adalah yaitu pemberian bantuan kepada peserta didik agar mampu merumuskan dan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan masa depannya, berkaitan dengan karirnya, dengan memperhatikan akan kelebihan dan kekurangannya pada diri individu. Nah, dalam perealisasian program BK yang saya rumuskan tadi, dapat saya angkat beberapa topik materi. Yang pertama adalah berkaitan dengan informasi beasiswa kepada konseli atau peserta didik. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana kiat belajar sambil bekerja. Kemudian bagaimana memilih eskul yang juga berhubungan dengan karir masa depannya nanti. Misalkan saja pengembangan soft skill mereka yang dia dapatkan di beberapa eskul. Kemudian yang keempat adalah berkaitan dengan hobi, bakat, minat, kemampuan, dan karir. Apabila ada siswa tidak mengetahui bakatnya dan minatnya, nah di sini dapat direlasikan dalam bentuk layanan perencanaan individual. Kemudian yang terakhir adalah dukungan sistem. Nah, pasti dukungan sistem ini yaitu adalah orang-orang yang dapat bekerja sama dengan atau menjadi support system oleh guru BK yang dapat mereka realisasikan sehingga itu juga bermanfaat secara tidak langsung, memberikan memberikan partisipasinya kepada siswa. Nah, dukungan sistem ini dapat direalisasikan dengan yang pertama yang saya rumuskan adalah berupa kunjungan rumah. Jadi guru BK ini nantinya melakukan kunjungan rumah kepada beberapa mahasiswa apabila baik itu tujuannya apabila untuk mencegah beberapa masalah ataupun pengembangan pemahaman. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah melakukan kolaborasi. Nah, misalkan saja sangat penting ini dilakukan apalagi di beberapa sekolah SMK karena misalkan itu di jurusan teknik otomotif. Nah, guru BK ini dapat melakukan kolaborasi dengan beberapa instansi luar, misalkan dari dealer Yamaha ataupun lain sebagainya. Nah, terima kasih, itulah video terkait dengan hasil analisis kebutuhan saya yang saya lakukan di kelas 10 TELI 1 di SMK Negeri 10 Makassar. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan mohon dikritik untuk pengembangan analisis kebutuhan selanjutnya atau ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.